dalil bid'ah hasanah yang antum bawakan tidak ada yang benar. Lemana dalil bid'ah hasanah saya yang salah mana? Seingat saya, semua dalil yang saya gunakan semuanya hadis sahih, tidak ada yang dhaif. Coba, kalau kamu bisa membuktikan satu dalil yang keliru dan saya salah semua, saya ikut kamu. Tapi kalau kamu yang salah, kamu harus ikut saya. Lalu kata dia, "Lah itu Ustaz, antum berdalil tentang bid'ah hasanah dengan penghimpunan Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu tak benar itu, karena itu sunnah." Akhirnya BlackBerry handphone saya sambungkan ke laptop, hadis tentang jam'ul Qur'an saya ketik. Nah, kalau kamu tidak percaya, berarti kamu tidak pernah baca hadis ini nih. Qala Umar, inni la ara an tajma'al Qur'an. Abu Bakar, saya berpendapat kalau kamu bagaimana menghimpun Al-Qur'an. Faqala Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Berarti bid'ah. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik, berarti hasanah. Lalu keduanya sepakat, karena sepakat jemput Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit ditugaskan menghimpun Al-Qur'an, kata Zaid, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda berdua, tuan berdua akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Bakar dan Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Lalu Zaid menghimpun Al-Qur'an. Berarti kalau begitu, penghimpunan Al-Qur'an adalah bid'ah hasanah berdasarkan kesepakatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Zaid. Para sahabat juga setuju. Lalu kata dia bagaimana? Kata yang Wahabi, itu pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Lah terus, ya daripada ikut pendapat kamu, saya lebih baik ikut pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Dalil yang berikutnya yang sering kali digunakan untuk membenarkan bid'ah, bahwa Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran 30 juz yang belum ada di masa Nabi SAW, pengumpulan Al-Quran. Ya, tidak ada yang mengingkari ya. Maka jawabannya, bahwa menyatakan tidak ada pengumpulan Al-Quran di masa Nabi ini adalah kedustaan terhadap sejarah Islam. Sudah ada pengumpulan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran di masa Nabi alal likham, pada lempengan-lempengan batu, pelepah-pelepah kurma, hanya saja belum sempurna seperti zamannya Utsman. Ya, hanya beberapa ayat. Karena beberapa alasan, karena kondisi belum membutuhkan. Para sahabat masih banyak yang hidup, masih pada menghafal Al-Quran, masih banyak. Nabi masih hidup, dan dikhawatirkan akan tercampur tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis di masa itu. Makanya di awal-awal itu dilarang dan tidak dianjurkan. Tapi sudah mulai dikumpulkan pada lempengan-lempengan batu dan pelepah kurma. Kemudian datang masa Abu Bakar, beliau kumpulkan 30 juz Al-Quran. Setelah terbunuhnya 70 ulama Al-Quran, para sahabat Nabi di peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Umar datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, 70 ulama Al-Quran sudah meninggal di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Saya bermandang agar engkau mengumpulkan Al-Quran 30 juz. Tetapi masih boleh dibaca dengan salah satu dari 7 bacaan Al-Quran yang Allah sebutkan, sab'un mathani wal Qur'anil azim. 7 lahjat, karena Al-Quran turun dengan 7 logat bahasa Arab di masa itu. Boleh yang membaca fatabayyan atau membaca fatathabbatu dan seterusnya, selama dari 7 logat itu yang semuanya telah turun kepada Nabi dengan 7 logat itu. Datang di masa Utsman, beliau melihat manusia ini berpecah belah dengan banyaknya bacaan dari 7 bacaan tadi. Ya. Maka ada yang memberi pendapat kepada Utsman agar di Al-Quran ini dijadikan satu bacaan saja dengan bahasa Quraisy saja, karena Arab di masa itu kan bukan Quraisy saja. Al-Quran turun kebanyakannya dengan logatnya Quraisy, ya, terkadang juga turun dengan selain logatnya Quraisy, Bani Hashim.
Dikumpulkanlah Al-Quran dengan satu logat. Tidak ada yang boleh membaca selain logat ini. Adapun 7 qiraah sekarang itu keluarnya dari satu logat ini. Jelas ya? Nah, ini jawaban yang pertama. Kedua, Utsman tidak mendatangkan hal yang baru. Beliau tidak menambahkan ayat yang belum pernah turun kepada Nabi. Beliau tidak pernah menggeser posisi satu surat dari posisi yang telah ada di masanya Nabi. Tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Jawaban yang ketiga, beliau khulafa ar-rasyidin, yang Nabi perintahkan kita untuk mengikuti mereka, yang dijamin dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi, para tabi'in yang menyaksikan hal itu. Tidak ada perselisihan, dan kesepakatan ulama umat secara totalitas itu adalah hujjah, sumber hukum di dalam Islam. Nah, kalau kita sekarang melakukan suatu ibadah yang baru, sepakatnya siapa? Oknum, bukan sepakat seluruh ulama Islam yang ada di dunia. Ini alasannya. Maka itu syubhat-syubhat yang udah basi, ya, bukan syubhat baru. Udah dibantah oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam 800 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu. Nah,